Di segmen ini kami hadirkan informasi yang menjadi trending topik dan paling dicari hingga saat ini pemirsa kami tampilkan. Ini adalah sampai dengan ratusan ribu pencarian, ada kurang lebih 500 ribu pencarian yang menjadi trending sampai dengan siang hari ini boleh ditampilkan. Itu adalah terkait dengan gempa pemirsa. Tapi untuk siang ini di Newsline kami akan hadirkan spesifik khusus terkait dengan gempa yang terjadi di Pacitan. Bagaimana dampak kerusakannya, apakah juga ada korban jiwa yang saat ini terus bertambah. Nanti kami juga akan bahas selengkapnya dan kami konfirmasi. Dan inilah trending topik selengkapnya. Ya pemirsa, tentu sangat memprihatinkan karena pada Jumat dini hari tadi kami informasikan sudah terjadi gempa di Pacitan, Jawa Timur yang memang tadi awalnya itu dikonfirmasi magnitudo 6,4 tapi kemudian diralat menjadi 6,2 magnitudo pemirsa, dan dampaknya ini menyebabkan kerusakan pemirsa. Ada sejumlah rumah warga yang terasa bahkan sampai ke wilayah lain di luar Pacitan termasuk di wilayah Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Tapi pertanyaannya apakah gempa ini juga termasuk dalam gempa megatrust? Dan untuk informasinya berikut kita akan sama-sama kembali melihat menyaksikan kutipan wawancara rekan Randi Alfaras dengan BMKG berikut ini. Pemirsa, pada tadi malam wilayah Kabupaten Pacitan sempat dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo dan dilaporkan gempa ini terjadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat tepatnya pada dini hari tadi. Dan gempa ini tidak hanya dirasakan di Pacitan saja namun juga di kota-kota terdekat lainnya seperti Blitar, Yogyakarta hingga di Bantul. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba tanya kepada BMKG, tepatnya kepada Pak Wijayanto selaku PLH Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Pak, mungkin boleh dijelaskan soal gempa yang terjadi di Pacitan pada tadi malam seperti apa Pak untuk penjelasan BMKG? Ya, jadi tadi gempa dini hari tadi ya, sekitar jam 1.06 itu gempanya dengan kekuatan 6,4 kita update menjadi 6,2 skala magnitude. Jadi itu gempanya di selatan Pacitan, tepatnya sekitar 68 km di tenggara Pacitan. Itu dengan kedalaman 58 km. Gempa megatrust katanya kan ini termasuk dalam gempa megatrust Pak ya. Itu mungkin boleh dijelaskan dampaknya apa sih Pak? Ya, jadi ini karakteristik gempa di zona subduksi ya. Jadi ini adalah gempa-gempa menengah, gempa dengan magnitudo 6. Tentunya ini kita patut bersyukur karena gempanya hanya sekitar 6, jadi tidak sampai berdampak ke potensi tsunami. Jadi dari hasil pertama tadi kita modelkan tidak sampai menghasilkan proposal tsunami, tapi dampak dirasakannya atau kerusakannya ada sedikit kerusakan juga di Kecamatan Pacitan dan ada sedikit kerusakan ringan di Bantul. Jadi memang dirasakannya sangat luas, mulai dari dapat kita informasi mulai dari Pacitan, terus di Bantul, di Gunung Kidul, di Klaten, terus bahkan di Jawa Timur itu sampai Trenggalek sampai ke Blitar ya. Dan kita juga dapat laporan di sekitar Jawa Barat juga sebagian merasakan, juga di Jawa Tengah, Jawa Barat juga merasakan. Ya, jadi memang pemirsa berdasarkan pernyataan tadi BMKG sudah mengupdate bahwa kekuatan gempa itu magnitudonya sekali lagi 6,2 yang sebelumnya 6,4. Jadi sejumlah rumah warga di Pacitan ini dilaporkan mengalami kerusakan, bahkan tadi sampai ke wilayah-wilayah lain dari Jawa Tengah sampai dengan juga Jawa Barat begitu pemirsa. Tapi sekali lagi gempa tersebut tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Semoga informasi ini kemudian tidak membuat kepanikan di masyarakat ya Jessica ya. Betul sekali Jason, dan gempa susulan ini juga sudah tercatat hingga 7 kali ya. Nah pemirsa, BPBD Pacitan juga terus mengumpulkan data dampak gempa yang mengguncang pada pukul 1:06 waktu Indonesia Barat Jumat dini hari. Yang mana Anda saksikan saat ini adalah visual pemirsa kerusakan akibat gempa di Pacitan, Jawa Timur.
Dari hasil laporan sementara, terdapat 5 rumah warga yang rusak, 4 diantaranya berada di Kecamatan Pacitan dan 1 rumah berada di Kecamatan Pringkuku. Sementara itu pemirsa, menurut keterangan Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, dilaporkan 1 warga di Kecamatan Ngadirojo meninggal dunia. Iya, ini yang juga data dari BPBD Kabupaten Bantul. Gempa yang terjadi di Pacitan ini berdampak hingga ke Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana update-nya sampai dengan saat ini pemirsa kami terima ada 3 rumah yang rusak, 1 tempat ibadah rusak dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Ini disebabkan karena kejatuhan dari material bangunan pemirsa atau genteng rumah. Dan informasi selengkapnya mengenai gempa yang terjadi di Pacitan ini, kita akan mengonfirmasinya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang Mas. Ya Pak Erwin, jadi kami ingin konfirmasi. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak. Jadi kami ingin konfirmasi akibat gempa ini sampai dengan saat ini apakah ada perubahan jumlah korban? Sampai saat ini kalau kita bicara korban jiwa masih tetap 1 orang, itu pun perlu kami konfirmasi tidak terdampak langsung dengan kejadian gempa ini. Dalam artian yang bersangkutan itu sudah berhasil menyelamatkan diri, bahkan selesai sambil menunggu guncangan itu reda, ngobrol-ngobrol dengan tetangga kanan kiri. Namun ketika akan berdiri balik masuk ke rumah, beliau ambruk dan ketika dibawa ke Puskesmas Ngadirojo dinyatakan beliau sudah meninggal. Selain itu ada 1 orang lagi yang juga sama dari Ngadirojo, sempat dirawat di UGD Puskesmas Ngadirojo karena yang bersangkutan itu shock. Dan saat ini kita konfirmasi masih di ruang perawatan Puskesmas Ngadirojo. Oke, baik. Untuk korban masih dalam ruang perawatan. Tadi kita juga melihat Pak Erwin bagaimana kerusakan dampak dari gempa yang terjadi pada Jumat dini hari. Hingga saat ini update terkait datanya seperti apa Pak? Apakah ada fasilitas yang vital juga terkena dari dampak gempa Pak? Iya, jadi kalau kita bicara update data ini masih berlangsung karena kondisi geografis Pacitan dengan kondisi seperti ini kebanyakan banyak bagian lokasi-lokasi yang ada di desa itu yang sinyalnya terganggu sehingga pada saat ini kita belum bisa menyampaikan total laporan secara resmi. Namun dari sekian laporan yang masuk itu terpantau mulai dari perumahan, ada fasilitas sekolahan, ada SMP 4 Ngadirojo, ada MI 2 itu ada MI juga ya. Terus ada kantor desa itu di Desa Bubaan, Kecamatan Tulakan, serta ada bangunan pemerintah dalam hal ini kantor dinas koperasi yang terdampak juga. Baik, Pak Erwin, untuk spesifiknya kondisi kerusakannya seperti apa Pak? Bisa digambarkan apakah mengalami rusak berat hampir semua tadi fasilitas yang Bapak sebutkan tadi atau seperti apa Pak? Iya. Jadi untuk kategori kerusakan itu mulai ringan dalam hal ini genteng melorot, dan sebagainya juga untuk kerusakan sedang ada beberapa bagian yang terdampak mulai retak, mulai tembok yang ada yang terdampak juga seperti yang tertera di layar ada beberapa yang rusak berat. Baik. Pak Erwin, kita ketahui bersama juga untuk Pacitan ini terutama di daerah pesisir saat ini bagaimana kegiatan warga di sana Pak? Apakah mulai kembali normal? Alhamdulillah kalau kita memantau mulai jam 6 pagi tadi, terutama setelah jam 7, aktivitas berjalan normal seperti kegiatan anak sekolah, para yang bekerja, semua beraktivitas normal sampai siang ini terpantau semua aktivitas kembali seperti biasa. Oke, Pak, kalau kembali ke kronologinya lagi pada saat kejadian gempa pukul 1 subuh tadi itu seperti apa Pak? Berapa lama gempa itu dirasakan dan apakah setelah gempa yang dirasakan itu ada gempa-gempa susulan lain yang terasa Pak? Ya kalau memang dengan gempa kekuatan 6,2 skala Richter itu terpantau dari BMKG juga guncangannya tuh 6 mmi. Jadi memang guncangannya sangat terasa sekali. Namun kalau kita bandingkan dengan gempa yang minggu kemarin yang gempa darat itu guncangannya itu lebih kencang sekarang, cuman durasinya ini alhamdulillah tidak terlalu lama. Namun dengan guncangan yang sekuat itu
tadi malam itu terpantau di beberapa titik memang semua berhamburan keluar semua. Dan kalau kita melihat monitor yang ada IWS yang ada di kami, itu gempa susulan itu ada 21 gempa, mulai skala 2, sampai yang tertinggi 4 skala Richter. Namun dari 21 gempa itu alhamdulillah untuk getarannya tidak sampai kita rasakan. Mungkin ini juga terkait dengan epicentrum gempa yang jauh dari daratan, juga mungkin kedalamannya lebih dibandingkan dengan gempa yang besar yang terjadi yang 6,2 itu. Jadi gempa susulan walaupun terjadi 21 kali tidak ada yang terasa sampai di daratan, Mbak. Tapi apakah ada imbauan khusus bagi masyarakat, Pak? Secara khusus tidak ada, namun seperti biasa yang selalu kita tekankan kepada masyarakat adalah kewaspadaan, jalur evakuasi di rumahnya masing-masing, bagaimana cara mempermudah untuk keluar rumah, juga penataan furniture yang ada di dalam rumah, jangan sampai itu menjadi penghalang bagi penghuni rumah untuk menyelamatkan diri. Dan juga yang paling utama, ketika terjadi gempa, karena seperti tadi malam itu terpantau ada beberapa di status WA di medsos yang masih melakukan live itu di pinggir pantai. Karena kan Pacitan itu kan ibu kota kabupatennya itu kan di pinggir pantai. Alun-alun Pendopo itu hanya sekitar 3 km dari bibir pantai. Jadi semalam masih terpantau ada beberapa aktivitas warga ketika pasca gempa itu malah bermain-main di pinggir pantai Teleng. Jadi sekali lagi kami himbau, itu merupakan hal yang tidak direkomendasikan ketika terjadi gempa kok kita malah mendekat ke bibir pantai. Baik, itu yang kemudian harus dihindari oleh warga untuk bisa mendekati area pantai. Iya. Tapi semoga pemerintah daerah di sana dan juga stakeholder terkait bisa langsung menangani apa yang terjadi, dampak yang terjadi di sana terhadap warga yang terdampak. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.